Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Aci Jawa dengan NPM 022722111041. Saya mahasiswi semester 4, kelas 4A, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan atau tanggapan mengenai jurnal yang ditulis dengan menggunakan metode etnometodologi. Jurnal yang akan saya bahas berjudul Menelusuri Makna Keuntungan di Balik Pelaksanaan Budaya Tumbi Lotohe, Studi Etnometodologi Islam, yang ditulis oleh Kak Muhammad Anwar Talib. Ya, jadi di jurnal kali ini penulis menggunakan metode penelitian yang berbasis kualitatif. Paradigma penelitian dalam kajian keilmuan akuntansi terdapat 5 paradigma penelitian, yaitu paradigma positivistik, interpretif, kritis, postmodern, dan spiritual. Dari berbagai jenis metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti memilih jenis metode tersebut disebabkan kajian dari jurnal ini bertujuan untuk memahami atau mengungkapkan makna dari realitas sosial. Dalam hal ini makna keuntungan pada pelaksanaan budaya Tumbi Lotohe. Selanjutnya, untuk memperoleh makna keuntungan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dalam konteks yang alamiah. Hasil dari riset di jurnal ini tidak untuk digeneralisasi, serta untuk menemukan makna keuntungan tidak bisa menggunakan alat statistik sebagaimana yang biasa dilakukan dalam metode kuantitatif. Memilih metode kualitatif karena tujuan dari penelitian yang ada di jurnal ini yaitu untuk memaknai realitas. Hasil penelitian bukan untuk digeneralisasi, mengumpulkan data dalam konteks yang alamiah, serta tidak menggunakan analisis statistik dalam pengolahan data. Merupakan ciri khas yang sudah umum kita ketahui dari metode kualitatif. Pendekatan dari penelitian riset untuk jurnal ini menggunakan pendekatan etnometodologi Islam. Pendekatan tersebut merupakan pengembangan dari pendekatan sebelumnya, yaitu etnometodologi modern. Etnometodologi modern merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memahami kreativitas sesama anggota kelompok. Sementara itu, Tuhan tidak memiliki peran dalam menciptakan praktik tersebut. Sementara etnometodologi Islam merupakan sebuah pendekatan yang mempelajari cara hidup anggota kelompok yang diyakini bahwa praktik tersebut tercipta atas izin dari Sang Pencipta. Lokasi penelitian di mana jurnal tersebut merisetnya yaitu di daerah Gorontalo. Peneliti memilih lokasi tersebut disebabkan daerah Gorontalo merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan tradisi yang sampai saat ini masih kental dipertahankan. Salah satunya adalah pelaksanaan tradisi Tumbi Lotohe. Dari jurnal ini, ada 3 informan yang digunakan oleh penulis, yaitu Alfian, Boston, dan Bapak Yusuf. Peneliti memilih ketiga informan ini karena dianggap memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang tema penelitian yang diadakan. Peneliti memilih ketiga informan disebabkan ketiganya memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai objek dari
yang akan diriset di jurnal ini, yaitu pelaksanaan budaya Tumbi Lotohe. Ada beberapa teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu wawancara terstruktur, observasi, partisipasi pasif, dan dokumentasi. Dikutip dari Sugiono pada tahun 2018 menjelaskan bahwa wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Teknisnya, pada saat melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Sementara observasi partisipasi pasif merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti datang langsung ke tempat kegiatan dari orang atau objek yang akan diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Teknisnya, peneliti mendatangi tempat pelaksanaan budaya Tumbi Lotohe, mengamati bagaimana aktivitas, khususnya kegiatan yang berhubungan dengan tema riset. Namun, peneliti tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Tumbi Lotohe tersebut. Dari teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari etnometodologi Islam, yaitu analisis amal, ilmu, iman, informasi wahyu, dan ihsan. Tahapan pertama adalah analisis amal. Amal yang dimaksud dalam analisis etnometodologi Islam adalah segala ungkapan, ekspresi, ataupun tindakan dari anggota kelompok yang dipahami bersama serta memiliki makna kontekstual. Maksudnya, analisis amal dalam riset ini berfungsi untuk menemukan ungkapan, ekspresi, ataupun tindakan dari para panitia pelaksana kegiatan Tumbi Lotohe, khususnya berhubungan dengan keuntungan. Tahapan kedua adalah analisis ilmu. Ilmu dalam analisis etnometodologi Islam merupakan makna kontekstual dari ungkapan, ekspresi, ataupun tindakan sesama anggota kelompok. Maksudnya, dalam riset ini, analisis tersebut berfungsi untuk menemukan makna rasional yang dipahami bersama oleh anggota kelompok tentang keuntungan ketika mengadakan kegiatan Tumbi Lotohe. Tahapan ketiga adalah analisis iman. Iman dalam analisis etnometodologi Islam merupakan nilai non-materi yang menjadi semangat dari anggota kelompok ketika interaksi di antara sesama. Maksudnya, dalam riset ini, analisis iman berfungsi untuk menemukan nilai non-materi di balik makna keuntungan dari pelaksanaan kegiatan Tumbi Lotohe. Tahapan keempat adalah analisis informasi wahyu. Informasi wahyu dalam analisis etnometodologi Islam berfungsi untuk merealisasikan nilai-nilai non-materi yang menjadi semangat dari para anggota kelompok ketika berinteraksi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam informasi wahyu, dan dalam hal ini yaitu Al-Quran dan hadis. Maksudnya, dalam riset ini, analisis informasi wahyu berfungsi untuk merealisasikan nilai-nilai non-materi dari keuntungan pelaksanaan kegiatan Tumbi Lotohe dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tahapan kelima adalah analisis ihsan. Tahapan ini berfungsi untuk menjahit amal, ilmu, iman, dan informasi wahyu menjadi satu kesatuan, menyatukan setiap temuan yang dimaksudkan untuk melaporkan dan menjelaskan cara hidup masyarakat agar dapat dipahami. Hakikatnya, pengetahuan cara hidup itu mengarah pada Dasi Yang Maha Pencipta. Maksudnya, dalam riset ini, analisis ihsan berfungsi untuk menyatukan temuan dari keempat analisis sebelumnya sehingga dapat diperoleh makna tentang keuntungan pelaksanaan kegiatan Tumbi Lotohe. Baik, tadi merupakan alasan dari penggunaan metode penelitian etnometodologi yang merupakan metode penelitian kualitatif dari penulis, serta motivasi beliau menerapkan metode penelitian ini
ke dalam jurnal atau artikel yang beliau teliti. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.